Halo teman-teman, jadi hari ini kita bakalan live bareng Kak Fahmi. Host yang akan memegang akun saya yaitu adalah saya, Uzi, dan kita bakalan nunggu lagi host yang satunya ada Kak Wijahadi. Oke, jadi sementara kita menunggu dua orang ini, kakak-kakak pemateri dan hostnya, kita mungkin dengar lagu saja dulu ya. Dimana ku melihat dia yang tak ku bidik, yang tak ku cari, duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemu pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis intera. Oh, ada Kak Dana. Halo Kak Dana. Halo Kak Wija. Halo. Suara aman ya? Aman Kak. Oke. Kak Fahmi sudah ikut bergabung dengan kita. Oke. Halo Kak Fahmi, selamat malam. Halo. Adi suara? Iya, jelas jika suara Pak. Mantap. Oke. Mungkin bisa nih kita langsung mulai dulu sembari menunggu teman-teman yang lain untuk join. Bisa nih Kak? Bisa. Oke, saya sebagai host untuk hari ini, saya akan membuka live dari CIA, yaitu malam ini kita akan dibersamai oleh Kak Fahmi Anwar. Halo Kak Fahmi, apa kabar? Halo. Baji-baji. Apa kesibukan sekarang Kak, kalau boleh tahu? Hah? Apa kesibukannya aku sekarang kalau boleh tahu? Lagi sibuk menaklukkan dunia. Serta isinya. Masya Allah. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih serius, mungkin Kak Wija mau menyapa dulu Kak Fahmi. Saya mau sapa Kak Wija, Pale. Ya, Selamat tua. Iya. Tambah segar Wija dilihat nih. Tambah bohai. Benar itu. Pengaruh gendor. Apa? Bisa lebih didekatkan Kak. Itu pengaruh ilusi, kayaknya efek kamera itu Kak. Iya. Aslinya? Iya, ada Kak Dana bede. Iya, ada Kak Dana. Ramsey. Dicari kita adekan Kak Dana jamu di sini. Oke. Jadi untuk teman-teman yang join via live bisa komen untuk pertanyaannya seputaran Nudge ke Kak Fahmi dan kita akan jawab bersama sebentar. Oke. Mungkin kita bisa masuk Kak ke poin-poin pertanyaan dari teman-teman di CGI. Boleh. Nah, oke, sebelum kita bahas tentang penelitiannya Kak Fahmi, saya boleh tahu enggak sih Kak Fahmi itu lahirnya dan tumbuhnya itu di mana? Kalau saya asli produk lokal Parepare. Jadi selama hidup, sekarang kan umur 29. Semuanya itu di Parepare terkecuali 8 tahun di Makassar. Jadi mulai dari umur berapa itu ya? 18 sampai 26 di Makassar. Selebihnya kembali ke Parepare. Kebetulan sekarang lagi kerja di Parepare juga. Oke, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu Kak Fahmi. Ya. Kalau boleh tahu, Kak Fahmi ini waktu kecil hal yang paling kita senangi itu apa Kak? Waktu kecil paling suka itu menggambar. Kenapa menggambar? Dulu di depan-depan SD biasa itu ada penjual yang dia jual saja gambar-gambar Dragon Ball, Doraemon apa begitu, yang kartun-kartun, terus kita lanjutkan gambarnya atau diwarnai. Ada dulu itu?
Iya Kak ada. Ada. Nah, lebih melengket itu begituan di kepala aku daripada pelajaran. Nggak tahu, saya senang saja menggambar dulu. Kalau misal Kak Fahmi senang menggambar, kenapa psikologi? Dulu sempat bercita-cita jadi arsitek. Siap Kak Wawan. Bercita-cita jadi arsitek, tapi lama-kelamaan nyadar kalau ternyata tidak sesederhana itu, tidak sekedar menggambar saja orang. Jadi dulu ada pas SMA ada pelajaran menggambar itu titik hilang. Jadi kita menggambar dari satu titik, kita gambar jalanan, mobil apa segala macam dari satu titik hilang. Nah, kebetulan saya suka sekali tuh. Bahkan yang perempuan-perempuan biasanya tidak suka gambar, dia kasih ke saya, bilang tolong digambarkan. Oh boleh, dengan senang hati. Tapi karena menyadari bahwa tidak sesederhana itu, ibaratnya simplifikasi saja bilang menggambar itu arsitek, tidak mungkin begitu, jadi ya beralih lah. Beralih kemana dulu nih Kak? Karena kayaknya sebelum psikologi, setahunya kami dari tim SEIA, Kak Fahmi pernah menemukan Buana dulu di satu tempat. Iya. Di mana itu Kak, kalau boleh tahu? Jadi lulus SMA itu pertama daftarnya sekolah kedinasan, masuk IPDN. Kenapa? Karena kakakku dulu masuk di sana, lulusan sana. Nah, coba-cobalah. Ternyata tidak lulus, dan saya bersyukur waktu itu. Karena memang itu disuruh sama orang tua. Bukan disuruh sih, cuma disarankan sama orang tua, bilang coba-cobalah IPDN. Oh ya, saya coba. Tapi sebenarnya dalam hati tidak mau. Saya lebih suka dunia-dunia perkuliahan. Nah, karena di keluarga itu rata-rata backgroundnya ekonomi, saudara-saudara itu ekonomi, ayah juga orang ekonomi, ibu orang hukum. Nah, saya tertarik ke ekonomi. Daftarlah ekonomi di Unhas, tapi tidak lulus. Lulusnya di sastra. Sastra. Ya, kenapa ambil sastra? Jurusannya itu sastra Jepang. Karena dulu di SMA ada mata pelajaran Jepang, bahasa Jepang. Nah, kebetulan di 3 tahun itu nilaiku di sastra Jepang progres lah. Karena progres, tidak tahu pilih apa satu lagi, kan IPC dulu, 2 IPA 1 IPS. Apa satunya ya? Saya lihat nilaiku, secara statistik sastra Jepang dia masuk akal ini ya, Kesmas sastra Jepang, lulusnya di situ. Masuklah di situ. Dulu sempat ada ini semacam kayak bilang bisa Jiki nanti pindah dari sastra ke ekonomi di semester 4, transfer namanya. Nah, tapi pas baru masuk kuliah tahun pertama, ada penyakit, saya derita hernia, dan dioperasi, recovery-nya 3 bulan, jadi kuliah ancur-ancuran, IPK 0, jadi tidak apa juga ya, kurang serak saja di tempat lama. Tahun selanjutnya daftar lagi. Jujur yang pertama kali saya pilih psikologi itu karena Deddy Kobuser. Kenapa Deddy Kobuser Kak? Ada apa ini dengan Om Deddy? Dulu lagi hits-hitsnya program hitam putih, ya kan? Iya Kak. Karena lagi hits-hitsnya itu saya nonton, ternyata dia lulusan psikologi. Entah kenapa juga pemikiran remaja waktu itu langsung bilang, coba deh psikologi deh. Di mana ada psikologi di Makassar? Oh, ada di UNM. Nah, bilang dulu orang psikologi itu kedokterannya UNM. Nah, sekarang di Parepare besarnya ini UNM di Parepare, tulisannya Fakultas Kedokteran UNM. Pindah tumbuhnya di kedokteran Parepare ternyata. Iya. Nah, jadi cuman alasan itu, saya tidak tahu apa itu psikologi, siapa-siapa tokohnya, apalagi. Terus kenapa betah Kak di psikologi? Bukan betah ya, diusir baru keluar. Saking betahnya itu loh Kak. Mentok baru keluar.
Yang pertama, saking excited di psikologi, saya ingat sekali kuliah pertama psikologi umum yang bawa itu ibu siapa lagi namanya? Yang mana Kak ciri-cirinya? Nanti dibantu kasihnya. Dosen yang paling kayak anak-anak mukanya. Bu Ira. Ya, Waduh. betul. Karena banyak yang bilang begitu. Nah, Bu Ira itu menjelaskan nih bla 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 segala macam. Intinya dia bilang karena masih awal-awal, masih dasar-dasar, dia bilang psikologi itu ilmu tentang mengamati perilaku. Terus entah kenapa di kelas itu saya tangkapnya mengamati kan pakai mata. Jadi saya langsung bertanya Bu, bilang ya silahkan, kenapa? Kalau psikologi itu ilmu tentang mengamati, berarti kalau orang buta tidak punya mata, tidak bisa jadi psikologi. Tidak bisa kuliah psikologi. Tanya begitu saja, tanya random. Langsung bilang Bu Ira, oh, saya juga baru dapat ini pertanyaan, nanti saya jawab. Kurang lebih begitu. Jadi entah apa yang membuat betah. Sebenarnya yang membuat betah, saya bukan pelajarannya, karena kalau dibilang pelajaran, saat ini saya lagi happy-nya, lagi kasmaran-kasmarannya sama fisika malah. Lagi sukanya ngulik-ngulik fisika sekarang. Kalau dibilang betah di psikologi mungkin ya. Cuman di psikologi saya rasa yang jalan sedikit papasan sama orang disapa. Keramah tamahannya itu yang jarang didapat di tempat lain kalau di psikologi. Saya hanya merasa begitu. Jalan sedikit di koridor, halo Kak, halo ini pagi. Ih, bebek tahu orang sini. Nah, kalau boleh tahu ini Kak, apakah salah satu juga alasan tak yang bikin betah Kak Fahmi di psikologi itu organisasi? Karena ada Kak Suju. Waduh, lagi join juga Kak Suju. Kak Fahmi Itu nih alasan paling ultimate. Apa? Iya, kenapa tahu Kak Suju Kak? Kenapa nih Kak Suju? Wah, Sujun itu makhluk Tuhan paling unik di psikologi. Mana ada yang bisa menyamai karakter seorang Muammar Zulham. Saya juga enggak kalian bisa pernah lupa dengan jokes-jokesnya Kak Suju waktu magang. Dan Kak Fahmi di sebelahnya sih dikasih duduk di taman, ditanya apa yang lebih lucu dari satu atom. Iya Kak. Apa yang lebih lucu dari apa? Apa yang lebih lucu dari satu atom? Terus itu? Kita di maba-maba takut dan jawabannya 2 atom yang kayak hah? Jadi kalau nggak mau Ki ketawa, adik Ki, kalau ketawa Ki. Oh, oke. Itu jokes yang paling nggak pernah saya lupa selama aku maba. Dan itu jokes saya bawa sampai sekarang. Suju pasti itu. Iya, Kak Suju kita. Dan saya masih ingat siapa pokoknya itu yang di sekumpulan itu. Berarti ada teoriku ini makhluk Tuhan paling random itu ada 2, kucing dan perempuan. Oh, tambah Suju 1. Jadi makhluk paling random, makhluk Tuhan paling random, perempuan, kucing, Suju. Kenapa Kak Suju paling bawah? Jadi paling atas. Nah, iko lagi Suju. Oh iya Kak, pas Kak di psikologi Kak Suju, Kak Suju. Kak Fahmi ambil berapa organisasi? 2 ya Kak? 3 sama 1 komunitas. Oh, kalau boleh tahu apa aja tuh? Jadi pas pertama masuk psikologi, ya miriplah seperti teorinya psikologi sosial. Kalau ketertarikan itu untuk tertarik sama sesuatu hal, yang pertama dicari itu similarity-nya, apa kesamaannya. Nah kebetulan dulu kan suka-suka olahraga. Nah pas masuk di psikologi, jujur saja waktu maba saya tidak pernah mengikuti pengaderan. Satu Ji, Sekokem saya ikuti. Pengaderan yang lain saya tidak ikuti. Nah, karena ada satu dan lain hal lah.
Nah, pas tidak ikut di situ, otomatis kurang teman karena tidak ikut pengadaran. Nah, karena kurang teman, bagaimana ya caranya supaya dapat teman? Apa yang bisa? Oh, terbuka pendaftarannya saya sport. Jadi pengadaran pertama yang saya ikuti malah saya sport. Lebih duluan kayak ikut TC daripada Psychochem. Nah, ikutlah di TC supaya ada teman-teman berolahraga, main futsal gitu-gitu. Nah, masuklah di saya sport. Itu alasan pertamanya. Masuk di saya sport. Lama kelamaan, ujung-ujungnya saya sport yang kirim ke Moperwa yang pertama kali. Jadi saya dari DKM saya sport dikirim sebagai delegasi dan di dalam bentuk fraksi saya sport. Psikosport bisa. Jaya. Kak Liza, ada yang mau ditanyakan Kak Liza? Memang kami ini masuk organisasi sejak awalnya untuk cari teman, cari relasi, gitu ya. Ya. Tapi pas masuk di organisasi, apakah ekspektasi kita sebelum masuk itu terpenuhi? Oke. Karena masuk di organisasi di awalnya mau dicari teman, mau disalurkan hobi, main futsal, apa segala macam, bulu tangkis dan lain-lain, ya cukup tersalurkan. Karena itu memang isi-isinya. Nah, karena dulu itu waktu saya sport di zaman-zaman itu, lagi getol-getolnya, lagi hype-hype-nya, bagaimana cara tak masuk tim di saya sport supaya mewakili UNM tanding di UI, namanya apa ya? Saya apa gitu. Saya summit sekarang, dulu saya lupa apa namanya, sebelum berubah jadi saya summit. Kan dulu kawasannya nasional, ada namanya, saya apa gitu, nanti dia ke Asia Tenggara baru namanya saya summit kan. Oh iya. Ya, saya lupa, intinya itu dulu ada seleksinya. Nah, kebetulan lolos Kak, masuk Kak di tim itu, posisinya kiper, tapi jarang datang latihan, dicoret. Ya, kalau secara ekspektasi sih ketemu. Pas gabung ke Maperwa gimana tuh? Kan beda tuh sama Oke. Kebetulan kalau Maperwa itu memang dasarnya suka yang berbau-bau politik. Suka kajian-kajian yang politik-politik begitu kan. Dari dulu lah. Pas dikirim ke Maperwa, wah, seperti anak monyet dilempar di hutan. Kayak bilang, wah ini nih tempatku bisa mengeluarkan segala pendapat soal bagaimana efektifnya organisasi, bagaimana aturan itu seharusnya dijalankan bukan hanya sekedar pemenuhan tanggung jawab, apa esensinya dilakukan semua ini, untuk apa duduk-duduk jadi maba dengarkan materi kalau sebenarnya yang diulang itu repetisi dari tahun kemarin-kemarin, tidak ada esensi yang dilakukan. Nah, masuk di Maperwa seperti kayak anak hutan, Piastro, betul keadaan Piastro namanya. Nah, jadi kayak anak monyet masuk di hutan yang wah bebas Kak, bisa kemana-mana, bisa Kak begini begitu. Jadi pas juga timingnya waktu masuk di Maperwa itu adalah tahun pertama di mana KEMA diterapkan. Sebelumnya kan LK FPC UNM. Diterapkanlah di tahun itu keluarga mahasiswa FPC UNM. Nah, terjadi perombakan, sebenarnya secara roh sama, yaitu mengadministrasikan peran-peran mahasiswa di dunia organisasi. Cuman, adalah beberapa penataan organisasi yang diperlukan. Nah, bisa dibilang, apa ya, saking excitednya mungkin di Maperwa, bahkan malam tahun baru kita rapat. Jadi kita nonton kembang api itu di tembok Mapala, manjat-manjat kursi. Jadi kita taruh kursi di dindingnya Mapala, lihat kembang api di situ. Saking excitednya. Iya. Saking banyaknya pekerjaan karena tahun pertamanya KEMA. Saking banyaknya drama. Wow. Dan Kak Fahmi salah satu orang yang lewati. Kalau boleh tahu Kak, di Maperwa kemarin Kak Fahmi menjabat sebagai apa? Wah, saya lupa itu ya. Apa namanya dulu itu yang kalau kayak ketua divisi, komisi ya, ketua komisi. Iya, ketua komisi Kak. Sempat jadi anggota komisi, ketua komisi gitu. Komisi berapa tuh Kak?
dan Sejujurnya mengawasi saya bidang lupa. apa? Sejujurnya saya lupa, tapi kalau nggak salah bagian-bagian yang sospol gitu-gitu. Pernah Oke. pernah di diklat, pernah di sospol. Oh, berarti kalau sekarang itu dia komisi 1 yang untuk mengawasi bagian pendidikan dan latihan, kemudian di komisi 3 yang bagian sospol-sospolan. Oke. Itu komisi 1, baru komisi 3. Iya. Oke. Kak Wiza, masih ada sebelum kita masuk ke penelitiannya Kak Fahmi? Oke. Kayaknya Kak sih banyak Fahmi. saya nyari dah Oke. ke satu organisasi ke organisasi lain ya. Pasti kayaknya ini saya mau tahu yang ada pengaruhnya dengan pemilihan organisasinya, pengalaman sebelumnya dengan penelitiannya. Kayaknya Kak Fahmi angkat deskripsi. Kenapa? Oke. Jadi Kak Wiza, itu Kak menanyakan tentang apakah dari pengalamannya Kak Fahmi yang sebelum-sebelumnya mungkin di organisasi atau dari sebelum berada di psikologi pun, apakah itu mempengaruhi keputusannya Kak Fahmi untuk ambil tema ini, tema skripsi atau tema penelitiannya Kak Fahmi? Oke. Kebetulan beda. Oke. Jadi saya rasa perjalanan selama 7 tahun di psikologi itu cukup tidak ada rasa menyesalku, kurasa dari 7 tahun berkuliah itu, karena kayak ada cabang-cabangnya masing-masing. Misalkan kuliah ya kuliah, organisasi ya organisasi, ikut ke lomba-lomba juga ya lomba-lomba lah, apalah istilahnya itu ya, berkompetisi lah. Ambil kerjaan psikologi, ambil juga. Jadi kayaknya itu masing-masing ada jalurnya. Saya tidak merasa kalau semua saling menghubungkan. Menghubungkan ini. Kalau waktu pas zaman-zaman kuliah kan sering juga ambil kerjaan. Disitulah pertama kali saya ketemu Kak Daju tadi kan, Kak Daju. Iya, Bang Daju. Ya, Bang Daju. Bang Daju itu waktu kuliah di UI, dia punya dosen namanya Erita. Nah, si Mbak Erita ini jalan-jalanlah ke Sulsel, mau keliling Sulsel. Tibalah masa di mana dia singgah di Bantaeng. Waktu itu ada kegiatan yang psikologi PIA. Singgah di Bantaeng. Nah, saya ketemu sama beliau, itu Erita Narhetali. Si dosennya Kak Dajo ini. Cerita-cerita, kok nyambung, kok enak. Nah, lama-lama cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, sampai bahkan bikin grup soal pertukaran dosen UNM dan UI. Tapi grup main-main atau grup serius kayak itu waktu. Itu yang tidak terjadi gitu, pertukaran dosen. Tapi disitulah saya dapat variabel soal skripsi ini atau penelitian ini, yaitu nudge. Nah, pertama kali dengar istilah nudge, apa sih itu nudge? Nah, dari situ. Jadi si Mbak Erita Narhetali itu orangnya yang pertama kali memperdengarkan saya variabel itu, tapi Kak Daju sebagai yang apa istilahnya? Yang mengamplify, yang nabombardir Kak dengan teori-teori itu gitu ya. Oke, jadi ini nudge Kak memang dari awal Kak Fahmi ambil sebagai tema penelitian atau sempat berubah selama entah mungkin bimbingan atau bagaimana? Bimbingan sih tidak, tapi secara draft yang disusun itu banyak nih. Pernah Kak susun draft sampai nih ceritanya selesai nih bab satunya itu soal, karena itu waktu ada cewek ikut di psikologi, dia meneliti nih, aku mau pergi ambil data awal, santar pergi di pengadilan agama. Nah, santar pergi pengadilan agama, masuk ke situ kantor pengadilan agama, oh begini pengadilan, bla 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 segala macam. Kepikiran mak, bilang kan itu yang kalau ada perkara-perkara orang yang putuskan itu adalah hakim. Iya. Pandangan tak, kalau hakim memutuskan itu pasti objektif. Tapi tidak bisa dipungkiri pasti ada sisi subjektifnya ini hakim. Nah, Betul. kepikiran Kak di waktu itu, kalau misalkan ada orang yang bersalah, apakah tingkat pemaafannya ini hakim berpengaruh sama hasil putusannya? Jangan sampai hakim yang
memiliki tingkat pemaafan yang tinggi, itu malah kasus-kasus yang dia hasilkan ternyata rendah vonisnya. Itu kan bisa dibilang jadinya referensi pribadi, referensi hakim, bukan objektivitas dilihat. Iya, betul. Secara awamku mikir itu waktu, nah susunlah tentang itu. Jadi variabelnya ada dua, pemaafan atau forgiveness dengan keputusan hakim atau pengambilan keputusannya si hakim. Itu dua variabelnya. Apakah memiliki pengaruh kurang lebih. Yang kedua, susun lagi karena nggak tahu kenapa suka sekali dulu belajar waktu kuliah dan sekarang tahu tambah hari merasa tambah bodoh. Nah, pas di kuliah lagi mikir pernah atau enggak filmnya Theory of Everything? Tidak, Kak. Kak Wija pernah. Itu film soal Stephen Hawking. Stephen Hawking itu apa namanya? Ibaratnya orang tercerdas setelah Albert Einstein lah, yang tahu orang. Tuh? Paling cerdas di eranya, dibilang orang. Dia itu nabdikan dirinya untuk menemukan satu teori yang menciptakan segalanya. Kenapa bisa alam semesta ini ada dengan satu teori? Makanya dia bilang theory of everything. Nah, mikir mah itu kan bidang eksak. Kalau kita di bidang sosial, apa theory of everything tak? Apa yang membuat manusia sedinamis ini? Apa yang membuat perilaku bisa tidak tertebak ini? Holistik ini perilaku, apa penyebabnya? Nah, asumsiku dulu adalah belajar, karena manusia itu pasti belajar. Ibaratnya kalau di dunia ini yang membuat dunia ini bergerak, ruang dan waktunya karena ada gravitasi, maka perilaku manusia itu yang membuat selalu berkembang dan dinamis, itu adalah belajar. Nah, jadi ambil variabel belajar. Nah, bagaimana supaya manusia lebih cepat perkembangannya, peradabannya, itu adalah dengan belajar. Ceritanya, kalau makin lambat belajar, makin lambat maju negara tak. Tapi kalau makin cepat belajar, makin besar negara tak. Sederhananya kayak begitu mungkin. Nah, saya carilah bagaimana caranya orang supaya langsung siap belajar. Jadi ada istilahnya dulu learning readiness, kesiapan belajar, karena itu ibaratnya pondasinya sebelum belajar. Ya, itu yang sebedah secara kualitatif, sesusun itu learning readiness. Tapi lama-kelamaan merasa tidak tertarik, ketemulah sama itu nudge. Nah, di nudge inilah yang langsung disusun, saya ajukan, oke. Kali aja ada? Jadi sudah ada beberapa rencana penelitian sebelumnya tadi, sebelum nudge ini. Ya. Ada. Cuman enggak sempat diajukan. Kan sebelumnya tuh ketika di dua penelitian sebelumnya ada rasa jenuhnya gitu kan. Ya. Nah, kalau pada saat persiapan penelitian nudge ini ada tahap itu juga tak? Kebetulan di nudge tidak ada. Jadi nudge ibaratnya mungkin saya menyusun apanya ya, apa kalau pertama namanya proposal? Iya, proposal kan. Menyusun proposalnya itu mungkin saya butuh waktu 2 mingguan. Tapi kalau soal nguliknya 1-2 tahun ada kali. Kalau nguliknya jadi yang baca-baca menulis saja random, baca-baca menulis saja random. Nanti pas mau susun proposal baru saya susun paragraf ini mau cerita ini supaya nyambung paragraf ini. Jadi sisa ketik kata-katanya. Jadi itu proses susun proposalnya sebentar lah. Kalau dihitung pengetikannya, tapi kalau nguliknya soal apa itu nudge, bagaimana itu nudge sebenarnya. Karena nudge ini uniknya, ada satu cerita anekdot. Jadi waktu saya ajukan ini nudge, pertama kali itu waktu masih mengajukannya ke Pak Lukman. Ya, you know lah ya, Pak Lukman itu seperti apa. Atau bisa dibilang Mr. Perfect juga sebenarnya dia. Pertama kali pas saya mau ajukan, jalan dari luar koridor apa itu lobi BB, ketemu Pak Lukman di tangga, bilang Pak mau ajukan ini kok. Langsung bilang tunggu dulu, ada mau pergi. Oke.
Jadi saya merasa itu pengajuan pertama ditolak. Karena papasan dia mau udah pergi, jadi tidak jadi diajukan. Nah, setelah itu 2 harinya mungkin baru saya temui di ruangannya, kasih masuk, dia baca-baca, bla 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 bla. Satu pertanyaannya bilang, mana jurnal yang mengatakan hal ini pernah dilakukan? Jadi saya bilang, tidak ada penelitian yang pernah melakukan ini Pak sejauh pencarianku. Tapi kalau satu variabelnya nudge ada Mi, ini saya kasih lihat Ki. Lihat. Oh ya, oke. Masuk sih. Langsung maju. Oh, berarti itu kalau untuk penerapan intervensinya nudge itu masih jarang ditemui atau bagaimana? Langsung cerita Mas soal nudge. Boleh. Nanti Kak. Nanti, oke. Ini dulu untuk intervensi. Apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Intervensi, iya, sebelum apakah jarang kita intervensi untuk nudge atau bagaimana? Karena kan kita sendiri membahas penelitian yang istilahnya untuk penjelasan tentang variabel ada, tapi untuk hubungan antar variabel itu belum ada. Iya. Gitu. Jadi ini apa ya? Waktu ku susun itu skripsi yang meneliti soal nudge, saya dapat yang berbahasa Indonesia cuma 1. Cuman punyanya Kak Daju. Pembimbingnya itu Erita Narhetali. Jadi nama mereka berdua masuk di skripsiku juga. Putra Narhetali dan Kusuma Wardani mengungkapkan. Jadi Kak Daju masuk di skripsiku. Masuk juga di ucapan terima kasih. Berarti memang bisa dibilang jarang di Kak. Ya. Nah, lucunya itu waktu kan, karena Pak Lukman, waktu saya ajukan itu proposal, dia sama sekali tidak tahu menahu soal itu nudge. Bahkan dia bertanya, bagaimana cara bacanya ini? Nudge kah? Atau nudge? Nah, saya bilang, Pak, nudge, Pak. Saya jelaskan nih, nudge secara sederhana, semampuku itu waktu, bla bla bla, segala macam. Setelah di ACC, ketemu lagi sama Bang Daju, cerita, ternyata Pak Lukman, dan tahu Pika, apa itu nudge, bla 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 segala macam. Oh iya bla. Jalan-jalan cerita, ujung-ujungnya pas bimbingan pertama, kebetulan dia jadi pembimbingku, pembimbing 1 Pak Lukman, pembimbing 2 Bu Vivi. Oh. Nur Fitriani Fahri ya. Nah, ketemu di bimbingan pertama, cacar maka Pak Lukman dengan pertanyaan-pertanyaan nudge, ternyata lebih master daripada kita. Wah, jadi sepusing. Secepat itu nak kulik Pak Lukman. Wah, tunggu Pak, nanti saya cari jawabannya. Oh iya Pak, nanti saya cari dulu. Oke, jadi apa itu nudge Kak sebenarnya? Nudge, saya selalu ambil apa ya namanya ya. Kalau padanan bahasa Indonesianya sampai sekarang setahuku tidak ada pi. Tapi kalau ini dari bukunya, dari kitab sucinya, tanda kutip toh. Okay. Kitab utamanya itu nudge, itu gambarnya ada induknya gajah di belakang dan dia dorong apa namanya ya, anaknya pakai belalainya. Jadi dengan sentuhan sedikit itu anaknya sudah tahu arahnya kemana. Jadi dia arahkan anaknya supaya tidak jatuh jurang, supaya aman-aman saja anaknya. Itu pakai sentuhan yang halus. Nah, bahasa Inggrisnya dia subtle, SUBTL, ya, atau tidak terasa, kan? Tapi di bahasa Indonesia kan subtil atau secara halus, secara apa ya, tidak kasar lah begitu. Jadi nudge itu adalah upaya untuk mempengaruhi keputusan seseorang atau individu secara subtil atau secara halus. Ibaratnya sepengaruhi orang, tapi itu orang dan atau bilang sepengaruhi. Kurang lebih begitu. Jadi, nudge itu kurang lebih sifatnya begitu. Agak rese, kan biasanya harusnya orang kalau mau dipengaruhi dikasihkan dulu informed consent. Bila melakukan penelitian ini tak mau seukur, ya tahu orang. Tapi kalau nudge, harusnya tidak tahu itu bila mau sapai. Maksudnya pendekatan secara halus Dika kalau mau diterjemahkan
ini ke Ya. bahasa Indonesia. kurang lebih. Oke. Nah, kalau boleh tahu, berarti Naj itu kan bisa digolongkan pada saat itu di tahunnya Kak Fahmi, Mhm. apa namanya, masih baru. Terus Kak Fahmi yang bahas sendiri bahas di fakultas Kak, sejauh yang Iya, kemarin kita selesaikan sketsa. di Oke. fakultas iya. Hmm, berarti untuk referensi variabel Nudge itu selain dari skripsi tesisnya Bang Baju, kita Yang lain-lain ada. kita mengacu kemana? Kalau boleh tahu juga kayak mungkin kan kita bahas variabel Nudge, aspeknya apa, kayak gitu kalau boleh tahu, dan apa Oke. variabel lain yang membersamai Nudge di penelitiannya Kak Oke. Jadi nudge kan itu sederhananya tadi begitu mempengaruhi keputusan orang secara subtil atau secara halus, tapi dengan cara tidak melarang atau memaksa atau memerintah seseorang, tapi dengan memberikan pilihan atau menyediakan pilihan atau memodifikasi pilihan. Jadi dalam teorinya itu aspeknya namanya adalah choice architecture. Jadi kita sebagai arsitek pilihan, kan jadi arsitek dia tahu, tapi arsitek pilihan. Sederhananya seperti kalau di bukunya itu cerita begini. Misalnya pergi ke kondangan. Pas pergi kondangan disuruh makan. Nah, waktu disuruh makan itu kan pertama nasi, capcay, sapi lada hitam, bla 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 bla, baru di belakang biasanya buah. Ya kan? Nanti sudah kerupuk baru buah, begitu ya. Urutannya kalau masuk di prasmanan kondangan. Nah, misalnya sekarang gerakanku adalah bagaimana caranya supaya orang-orang itu ambil makanan-makanan sehat. Nah, caranya adalah bukan dengan kasih tahu orang-orang bilang dilarang makan junk food, dilarang ambil sapi lada hitam. Nah, Nudge tidak bekerja seperti itu, tapi Nudge adalah merubah pilihan. Jadi seperti buah karena di terakhir ditempatkan di pertama sebelum nasi. Gunanya apa? Supaya dia menonjol, itu pertama dilihat orang, kemungkinan untuk diambil buahnya itu lebih besar kalau dia dikasih posisi pertama. Nah, seperti itu Nudge. Jadi Nudge tidak mengatakan dilarang merokok, bukan. Tapi bagaimana caranya supaya orang mengurangi frekuensi merokoknya secara halus atau bahkan dia tidak sadar, tapi dengan memberikan pilihan-pilihan, tidak langsung dilarang. Kalau dibilang lagi kenapa tidak bisa dilarang, ada lagi istilahnya di Nudge aspeknya itu kalau tidak salah. Saya juga sebenarnya takut bicara begini, tapi siapa tahu keliru-keliru yang saya sampaikan, karena saya tidak pakar-pakar amat. Itu ada namanya libertarian paternalism. Sederhananya mungkin, intinya itu manusia suka bebas, tapi dengan pola-pola yang ada. Apa variabel yang apa istilahnya yang menemani intervensi ini Kak? Oke. Kan dua variabel. Ada nih Nudge-nya, ada nih metodenya untuk mengubah perilakunya. Nah, sekarang pertanyaannya perilaku apa yang mau saya ubah? Dulu lagi cari-cari Kak, sebenarnya itu yang paling asik skripsi itu apa? Ternyata dapat kesimpulan kalau hal yang paling dibalisiki atau hal yang paling diresahkan itu mau bagus diangkat jadi skripsi. Kenapa? Karena biasanya lebih dikutu-kutu itu hal yang tidak disuka daripada hal yang disuka. Kayak lebih sering membuang energi ke hal yang tidak disuka daripada hal yang disuka biasanya. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus tentang yang tidak kita suka, misalnya tentang pelecehan seksual apa segala macam, tentang penganiayaan, biasanya lama kita stalking tentang itu. Nah, kebetulan balik sih Kak itu waktu karena sering Kak nongkrong di kantin, pikiranku mahasiswa itu kan adalah manusia yang efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya uangnya ada 10.000, sebisa mungkin itu 10.000 berubah jadi makanan yang paling mengenyangkan kalau pergi di kantin. Ternyata banyak sampah makanan di kantin. Jadi kayak tidak masuk di akalku pertama, masa mahasiswa itu buang-buang makanan? Kalau di restoran-restoran besar masuk akal mungkin.
karena orang makan untuk fancy. Tapi kalau di kantin, masa sih di kantin banyak sampah makanan? Nah, pas saya lihat di situ sore-sore kalau mau bubaran itu petugas kantin, saya lihat banyak sampah makanan. Nah, disitulah saya mau tertarik mengintervensi bagaimana caraku agar memberikan pilihan bahwa bisa ki habiskan itu makanan, tak bisa ki tidak menyisakan makanan. Nah, caranya adalah dengan pendekatan nudge itu tadi. Nah, jadi teknisnya bagaimana cara aku mengubah itu, ini proposal yang saya ajukan di Pak Lukman adalah dengan bisakah menampilkan gambar kalau di live Instagram begini? Tidak bisa Kak, belum sampai ini. Bisa, cuman kita pilih yang 3 dimensi. Apa dibilang 3 dimensi? Iya, yang untuk screensaver ada itu efeknya Kak, filternya. Ada enggak ya di sini? Enggak ada, jadi maunya Kak. Kita waktu ketawa. Enggak bisa ya? Oke lah. Iya. Tapi nanti mungkin di share. Jadi pendekatannya bagaimana cara aku ubah itu perilaku menyisakan makanan atau buang-buang makanan adalah dengan memberitahukan ke orang-orang kalau jadi kita tahu jadi kantinnya kampus toh? Kantinnya kampus, baru di atasnya itu setempeli spanduk, tulisannya adalah kemarin kantin ini menghasilkan sampah makanan seberat 7,4 kg. Itu setara dengan 25 porsi makanan. Jadi saya tahu begitu karena itu untuk menginformasikan atau memberitahukan ke orang-orang bahwa apa ya? Mungkin selama ini orang tidak sadar bahwa menyisakan makanan itu tidak ada orang sisa makanan di kantin, tapi ternyata sampai 25 porsi yang tersisakan makanannya. Itu 7,4 kilo itu sampah-sampah kayak nasi, ikan, ayam dan lain sebagainya. Kalau ditambah dengan kuah soto, dia 12, berapa gitu. 12 kilo. Jadi Berarti tadi ada Kak Dana, dia sama Kak Dana itu ukur apa? Timbang-timbang sampah. Jadi alat ukur penelitianku saya kan biasanya alat penelitiannya orang skala atau apa Google Form, kuesioner, saya timbangan. Oh, berarti Kak Fahmi skripsinya tentang eksperimen. Ya, tentang sampah. Okay. Jadi saya sarjana sampah. Kalau boleh tahu eksperimen ini Kak, kita pakai desain yang apa? Oke. Belum selesai itu karena jadi minta awalnya saya ajukan ini Pak Lukman di ACC. Bila tujuanku adalah saya bagaimana orang tidak menyisakan makanan di kantin. Nah, itu selesai di ACC diproposalkan. Masuk di proposal, kebetulan panel, jadi ada 9 orang di dalam, masing-masing 2 penguji dan 2 pembimbing, tambah 1 ketua sidang, termasuk Prof. Jofri di waktu itu masih dekan, bukan apa namanya, dia bukan pembimbingku, bukan pengujiku, tapi aku juga bertanya di penelitianku, karena panel itu waktu, jadi ditanya-tanya terus, bla 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 segala macam. Saya jelaskan bertahan dan hasilnya tetap itu 2 variabel. Apa namanya? Jadi judulku itu adalah intervensi nudge untuk menurunkan food waste behavior atau perilaku menyisakan makanan. Nah, lama kelamaan dapat kerjaan, dapat apa, sibuk sana sini, sibuk main game, nongkrong nggak jelas, warawiri sana sini, jalan-jalan sana sini, kurang terperhatikan lah si skripsi itu. Dan kena bulan puasa. Nah, pas kena bulan puasa, tidak bisa dilakukan ini penelitianku. Karena kan di kampus nggak makan orang bulan puasa. Nah, nanti setelah masuk puasa baru kan nyadar, setelah puasa orang kan libur kampus orang tidak masuk lagi mahasiswa. Setelah libur itu limit nih untuk lulus orang. Mati tidak lulus mah ini. Karena menunda-menunda, jadi mungkin ada setahun kali ya dari proposalku ke itu hasil. Nah, karena menunda-menunda tidak ketemu, wah bagaimana caranya
caranya nih, di mana mau taruh muka aku ini, pulang ke Parepare 7 tahun kuliah tapi tidak lulus. Jadi sempat nih stresnya situ. Nah, lagi stresnya di DPR toh. Lagi merenung-merenungnya di DPR, terus lewat Pak Lukman dengan motor Vario-nya, dia rem depan, berdecit bannya, cip. Suka balik, Pak Lukman. Nah, itu juga begini, kau, bagaimana penelitianmu? Wih, kaget masih itu lihat Pak Lukman, wih, langsung bilang, pertanda ini. Pertanda ini dikirim ke Pak Lukman begini. Langsung saya hampir Pak Lukman, jadi Pak Lukman masih di motor, saya pegang batok motornya, cerita-cerita, Mak. Begini Pak, begini kendalanya, bla 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 segala macam. Langsung bilang Pak Lukman, kenapa kau tidak replikasi saja? Replikasi apa Pak? Langsung bilang, replikasi penelitiannya yang kemarin, yang contoh yang aku kasih lihat. Nah, atau anunya Kak Daju. Kan Kak Daju tentang najis juga, tapi Kak Daju itu tentang perilaku membaca. Sebelah Kak. Atau punyanya Kak Daju saya replikasi Pak. Sebelah, iya. Sebenarnya tidak apa-apa juga begitu Pak. Kenapa? Kenapa apa-apa? Oh ya siapa Pak? Itu waktu dia kasih tahu Kak di hari Kamis. Di hari Kamis, terus bilang Kak, Senin saya ajukan Ki Pak. Jadi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bisa dibilang 2 jamnya tidurku sehari itu untuk, karena dirombak dari awal ini skripsi, saya rombak dari awal lagi, bla 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 bla, dari pendahuluannya, dari apa sih namanya itu, bab 1 latar belakangnya sampai bab 3, jadi saya rombak semua, ibaratnya bikin skripsi baru dari hari Kamis sampai di hari Minggu itu. Seninnya saya ajukan nih ke Pak Lukman, bilang begini. Nah, pas di Seninnya itu dirapatkanlah oleh wakil dekan 1 itu waktu Pak Daud, menanyakan progres si calon-calon DO ini. Kan namanya mahasiswa tingkat akhir kan, mahasiswa terancam. Bertanya Pak Daud, nah Fahmi, saya lihat di sini progresmu, sudah mau turun ambil data. Saya bilang Kak Pak, belum Pak, saya ubah judulku. Saya tahu begitu Pak Daud, bagaimana kau itu, jadi kayak apa ya, kayak enggak percaya Pak Daud, bilang enggak bisa lulus ini. Sebenarnya enggak bisa Pak, 1 bulan ini bisa selesai. Karena 1 bulan mami limitku itu baru kena DO. Jadi dalam 1 bulan itu diselesaikan semua itu. Itulah 1 bulan terpanjang itu, selesaikan semua skripsi mulai dari awal. Karena jadi itu yang diproposalkan kemarin tidak ada artinya karena bukan jadi dipakai. Oh, berarti tanpa proposal aja sih kalau proposal. Ya. Susah Nah, juga pas di situ. Di situ saya tanyakan nih Pak Lukman, jadi bagaimana Pak, kan ganti judul Kak ini. Proposal ulang Kak dong. Langsung bilang Pak Lukman, bilang enggak usah nih. Selama bisa yakinkan pengujimu. Nah, pengujiku itu, penguji pertama Pak Basti, penguji kedua Bu Ila. Nah, yang penting bisa kau yakinkan pengujimu kalau aman ini tulisanmu sampai bab 3. Nah, oh ya siap Pak. Ketemu Kak sama Pak Basti. Bilang Pak, ini saya ubah judulku. Wah, kaget Pak Basti. Apa ini kau? Sisa berapa bulan? Sisa berapa hari nih kau ubah judul? Sebenarnya mau ubah judul. Langsung baca-baca nih. Bilang nih Pak Basti, bilang apa nih bilang Pak Lukman? Maka bilang Pak Lukman, Pak, yang penting kalau oke nih penguji, enggak perlu di proposal ulang. Langsung udah bilang nih Pak Basti, kalau oke Pak Lukman oke maka juga. Apa ini main pingpong orang? Saya tanya nih Pak Lukman bilang, oke Pak penguji, oke. Nah, tidak perlu ini. Nah, jadi replikasi itu sebenarnya penelitiannya Kak Daju. Jadi penelitiannya Bang Daju, dia ada ibaratnya 2 kali penelitian atau 3 kali lah, bisa dibilang 3 kali. Dia ada baseline atau dia ukur pertama tingkat perilaku membacanya subjeknya. Dalam hal ini siswa-siswi di Baru, siswa-siswi SMA di Baru. Penelitian keduanya itu intervensinya nih. Nah, kasih minaj ini siswa-siswa dengan cara dia kasihkan pesan. Dia kasihkan di chat Messenger, FB, WA sama apa gitu.
supaya berubah perilaku membacanya ini anak-anak SMA. Nah, saya ambil yang itu, cuman saya ubah desainnya. Desainnya adalah saya pertama ubah subjek. Jadi subjeknya saya ganti jadi pengunjung perpustakaan psikologi. Ganti itunya, ganti desain eksperimennya. Jadi yang tadinya 2 grup, Bang Daju, 2 grup partisipannya, kelompok intervensi dengan kelompok kontrol, saya cuma pakai 1 kelompok. Jadi one group desain apanya namanya ya? Desain eksperimennya. Ya. Apa gitu. Nanti diperjelas sama KR lah kalau itu. Nah, ubah itunya terus sudah dilakukanlah penelitian. Jadi penelitiannya itu sederhana. Pertanyaannya adalah apa latar belakangnya adalah yang saya lihat itu perilaku membaca dari tesisnya Bang Daju itu sebenarnya ada 3 aspeknya. Membaca itu tidak sekedar langsung membaca saja, tapi ada dibilang durasi membacanya atau waktunya, lamanya dia membaca, ada frekuensi membaca. Jadi misalkan dalam sehari itu dia 2 atau 3 kali membaca. Nah, frekuensinya dan ada jumlah bacaan. Jadi misalnya dalam buku dia membaca berapa halaman, berapa lembar, berapa jumlah kata dan sebagainya lah. Jadi ada jumlah, ada frekuensi, ada durasi. Nah, saya ambil durasinya toh. Kalau Bang Daju dia ukur 3-tiganya. Jadi sangat amat sederhana. Jadi kalau belajar psikologi eksperimen kan itu ada macam-macam desain eksperimen. Desain yang paling sederhana itu sambil 1 grup G. Yang dibandingkan itu nilai sebelum dan nilai setelah atau pretest post-test. Begitu Ji. Oh, jadi berarti pretest one group desain ya Kak? Yes. Cara mengujinya adalah dengan t-test atau uji min. Syaratnya pertama, kalau nilainya ini terdistribusi normal, maka bisa lanjut ke uji t-test, ke uji T. Iya. Nah, kebetulan pas terdistribusi normal J, lanjut ke uji T, jadi sederhana sekali. Berarti kan kalau misal terdistribusi normal itu subjek tak lebih dari 30 Kak? Itu. Kan persyaratannya itu. Cuma subjekku itu cuma 15. Nah, setelah konsultasi dengan Kak Akmal, saya lupa apa gitu rasionalisasinya, dia bilang bisa jadi lakukan uji normalisasi ya namanya. Iya. Nah, bisa jadi lakukan. Mata najwa. Berarti sampai ke uji itu. Nah, kalau boleh tahu jadi judul akhir Pak itu apa Kak? Jadi waktu proposal saya mengusulkan intervensi nudge untuk menurunkan food waste behavior atau mempengaruhi orang-orang supaya tidak menyisakan makanannya. Akhirnya berubah di seminar hasil itu jadi intervensi nudge untuk meningkatkan durasi membaca mahasiswa pengunjung perpustakaan. Oke, berarti meningkatkan durasi. Nah, apa yang kita lakukan untuk meningkatkan durasi membaca itu, Kak? Apa yang apa? Yang selama penelitian. Jadi selama penelitian, bagaimana desain eksperimennya dipahami di perpustakaan? Oke. Yang pertama pasti ini perlu ke data awal. Nah, caranya adalah dengan kebetulan itu waktu baru-baru masuk kayak Kak Dana, Kak Akmal, Kak Maro. Nah, kebetulan lagi dekat-dekat mereka nongkrongi di ruangannya Bunda Wit. Saya masuk ke sana. Ternyata di sana ada ini CCTV. Bisa memantau perpus. Di sini maka saja. Jadi di CCTV itulah sepantau. Misalnya kita masuk di perpustakaan, saya hitung dari jam berapa sampai jam berapa, segini menit. Segini menit dia membaca gitu ya. Nah, dari orang-orang itu kan kebetulan saya kenal. Jadi saya catat namanya. Orang-orang ini yang saya anggap kurang, karena ada normanya, data saya cari rata-ratanya kan dari itu yang CCTV, ternyata normalnya 15-30 menit dalam satu kali masuk perpustakaan, dia habiskan waktu untuk membaca 15-30 menit rata-ratanya orang. Nah, saya lihat nih yang di bawah-bawah itu angkanya, yang di bawah 15-30.
Saya hubungin satu-satu, ada 15 orang, bilang bisa enggak jadi subjek penelitianku ini, bisa enggak jadi ini. Nah, saya hubungi beberapa dan satu dua orang yang enggak bisa. Nah, terkumpullah 15 orang itu. Terkumpul 15 orang ini, saya minta untuk berkumpul. Sebagian inform konsen, kalau tidak sepakat di ini penelitian bisa meninggalkan kapan saja, sewaktu-waktu kalau merasa tidak nyaman. Nah, tapi saya tidak kasih tahu, bilang saya mau ukur durasi membacanya. Saya kasih tahu saja, bilang tugas Anda sangatlah mudah, seperti template eksperimen pada umumnya. Tugas Anda sangatlah mudah, tugas saya yang susah. Ya, tugas Anda sangatlah mudah. Anda diminta untuk melakukan aktivitas yang Anda butuhkan atau seperti biasanya, membaca buku atau apapun di perpustakaan. Jadi saya sampaikan saja, anggap saja ini tidak ada penelitian. Jadi kalau sekarang mau pergi perpustakaan. Nah, pas di perpustakaan, kan mereka sudah itu, saya minta bilang, tapi satu bedanya ini, sebelum masuk ke perpustakaan, harus regis di meja resepsionisnya perpus. Jadi bukan taruh tas langsung masuk saja, tapi harus regis di situ. Nah ya, regis, pas dia regis, dikasihlah selembaran sama petugas perpus. Sudah maka baku atur sama petugas perpus, sudah maka juga baku atur sama observer. Jadi ada memang observer di dalam yang memantau sama pegang stopwatch berapa lama dia di perpustakaan. Jadi resepsionis di perpus ini, ketika masuk regis orang, dia kasihkan selebaran, disampaikan kalau ada kertas di situ menyampaikan bahwa mahasiswa seperti Anda menyelesaikan 15-30 menit dalam satu kali kesempatan membaca di perpustakaan. Jadi ibaratnya saya kasihkan informasi orang, atau saya kasihkan norma orang-orang bahwa ternyata ini sebaya-sebaya aku, peerku ini menghabiskan waktu 15-30 menit. Nah, setelah dia mau beranjak, saya cegat lagi di luar. Sebelum keluar dari perpus, saya kasih misalnya lebaran. Apa-apa alasannya, kenapa membaca ini, kenapa membaca itu. Apakah itu tadi selembar yang saya kasih memiliki pengaruh, bla 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 segala macam. Nah, dari situlah kelihatan. Jadi yang membuat dia signifikan adalah pertama perbandingan waktu di awalnya tadi sama waktu pas penelitiannya, sama konfirmasi di pertanyaan apakah itu selembaran berpengaruh sama pengambilan keputusannya dia membaca lebih lama. Sederhana itu. Oke, berarti Kak, untuk mengawasi 15 orang, ada berapa observer yang kita tempatkan di perpustakaan? 3. Jadi masing-masing observer 5 orang. Saya mengawasi observer. Lewat CCTV yang di ruangan tadi? Tidak. Ada itu kayak ruangan-ruangan skripsinya kampus dulu. Jadi saya cuma nongkrong di situ. Dulu ada kayak ruangan skripsi itu kayak lesehan-lesehan Jiki. Dulu zamannya Sultan Sanuddin. Lama sekali. Kak, ini kita meneliti di 2019 dan saya masih ada di 2019. Oh, masih ada. Iya. Oh, berarti berapa lama itu Kak kalau boleh tahu penelitian tak bilang? 1 jam Jika Pang. Oh, berarti 1 hari. Iya. Arti biasa kalau penelitian orang terus ininya dia terus itunya. Saya pergi beli makanan, saya pergi cetak ini, cetak itu, sendiri ya urus semua. Observer saya hubungi. Kak, kalau boleh minta konfirmasi kan, kalau misal dari teori itu Kak, kan dia bilang kalau memodifikasi perilaku manusia itu butuh waktu. Meskipun ini teori yang sebenarnya bukan sempat sih, lagi diragukan Ki. Tapi ada yang bilang kalau memodifikasi perilaku manusia itu butuh waktu minimal 21 hari dan Kak Fahmi kena ACC untuk istilahnya meningkatkan durasi perilakunya subjeknya dalam 1 hari saja. Apa itu Kak? Itu yang kita jelaskan dengan 1 hari itu. Jadi apa ya?
kelemahannya nudge adalah ibaratnya kalau nudge itu dia mengubah, bukan memodifikasi perilakunya orang. Jadi dia langsung ubah perilakunya orang. Misalkan ada orang suka buang sampah sembarangan, tapi bukan dilihat kebiasaan buang sampahnya, tapi yang dilihat perilaku buang sampahnya di saat itu. Misalkan lihat ke orang di pinggir jalan buang sampah, bagaimana caranya ya supaya orang tidak buang sampah? Nah, adalah cara-caranya. Itu nudge. Tapi kalau misalkan bilang ki, bagaimana supaya orang berhenti merokok? Nah, misalnya bagaimana supaya orang konsisten diet? Nah, itulah kelemahannya nudge. Dia tidak bisa langsung mengintervensi perilaku yang sifat perubahannya itu secara fundamental, tapi dia mengubah secara teknis saja. Jadi ibaratnya, bagaimana ya? Coba bisa share screen. Nanti kayaknya bisa kapan-kapan yang Zoom, Kak, untuk share screen. Boleh. Jadi kalau kan ada skripsi gitu, share ke Ais, bisa dilihat di situ. Kalau dilihat skripsi itu, penelitian itu sebenarnya, memang judulnya intervensi nudge, karena itu sebagai alatnya lah. Alat untuk mengubah perilakunya. Tapi untuk menjelaskan kenapa perilaku itu terjadi, teori yang saya gunakan atau grand teoriku adalah Theory of Planned Behavior atau teori perilaku terencana dari Isaac Eisen. Nah, di situ dia jelaskan sebelum perilaku itu terjadi, ada intensi atau ada niat. Jadi tahapannya perilaku paling ujung, itu perilaku misalkan perilaku membuang sampah, ada niat. Sebelum niat itu ada subjective norm, ada belief, ada perceived behavioral control. Bisa lah nanti di search. Nah, yang saya kena itu adalah pertimbangan subjektifnya. Bukan keyakinannya, bukan sikapnya, tapi pertimbangan subjektifnya yang dilihat dari norma sosialnya. Jadi ibaratnya seperti penjelasanku tadi yang di resepsionis itu dibagikan kertas, mahasiswa seperti Anda menyelesaikan satu kali durasi membaca itu 15-30 menit, itu mempertegas bahwa norma sosialmu ini seperti ini loh. Nah, jadi ibaratnya saya cuma memberitahu norma sosialnya atau sosial normnya. Nah, itu diharapkan atau diasumsikan terubah ki pandangan subjektifnya karena sosial normnya menjadi niat dan menjadi perilaku. Itu nih naik perilaku membacanya. Oh, berarti minta tolong diluruskan, Kak, kalau salah-salah. Aku bengkok. Berarti kan penelitiannya tadi Kak Fahmi 1 hari. Terus memang kalau intervensi nudge itu langsung mengubah pada saat itu juga. Nah, ada enggak sih follow up yang Kak Fahmi lakukan? Maksudnya, apakah setelah pemberian nudge itu orang ini Kak Fahmi taunya apakah dia tetap 15-10 menit atau di atas itu, atau malah tidak kembali ke perpustakaan? Nah, jadi nudge itu, kalau kita lihat penelitian-penelitian nudge, itu jarang ada misalkan tingkat efektifnya, misalnya, apa ya bagus ya, misalnya mau kau ubah perilakunya orang pejalan kaki supaya dia jalan kaki di trotoar. Misalnya, anggaplah dari 100 orang, ketika diberikan intervensi nudge, dari 100 orang yang tidak jalan di trotoar tuh, dikasih intervensi nudge, ternyata ada 15-20 orang yang jalan di trotoar. Secara angka itu kecil, cuma 15-20%. Tapi itulah angka keberhasilannya nudge. Tidak bisa langsung diubah semua secara mendasar. Nah, jadi ibaratnya, kalau dia mengubah secara cepat, itulah keunggulannya nudge. Jadi langsung berubah perilakunya orang. Kan tadi misalkan membacanya kurang dari 15 menit, ketika saya kasihkan intervensi, langsung di atas 15 menit, cepat, langsung berubah perilakunya orang. Tapi ketika mau dia long lasting, bertahan lama, secara fundamental berubah perilakunya orang, nah itulah kelemahannya nudge. Nah, itu menanyakan ke Pak Basti juga waktu ujian proposal. Dia tanya, Kak, bilang, kau tahu apa kelemahannya ini nudge? Sebenarnya, pertama secara etis, Pak. Karena kan tidak tahu orang bilang lagi intervensi ini. Masa tidak minta izin Kak sama orang bilang, sebenarnya lagi sepengaruhi ke ini. Nah, langsung bilang Pak Basti, itu satu. Tapi yang kedua adalah, ini intervensimu. Kalau nanti orang sudah nih, tidak berlaku lagi. Kalau nanti bilang, oh ternyata dipengaruhi juga ini. Nah, tidak ada tahu. Nah, apa namanya? Bukan sadar nih, apa ya istilahnya? Tidak efektif nih lah. Nah, disitulah nudge berubah lagi, kreatif lagi, bikin lagi pilihan-pilihan baru supaya berubah lagi perilakunya orang.
Oke. Terus Jadi dia ibaratnya kalau selesai, bikin lagi, selesai, bikin lagi. Bukan yang satu kali bikin, selesai masalah. Dia tidak seperti itu. kalau boleh tahu nih Kak, pada saat penelitian yang di perpustakaan itu, ya, apakah orang-orang selain subjek penelitian tetap masuk di sana atau betul-betul dijaga hanya yang menjadi subjek penelitian saja yang masuk? Ini satu. Terus yang kedua, eh, dari hasil penelitian, itu berapa persen yang meningkat, gitu loh, yang mengalami perubahan? Oke. Saya lupa istilahnya apa, kuasi eksperimen apa, laboratorium eksperimen. Saya lupa Kuasi istilahnya. sepertinya. Kuasi ya kayaknya ya. Iya. Jadi seperti itu, kan ada eksperimen yang semuanya dikontrol. Eksperimen kan bisa dibilang asosiasinya sama dengan dikontrol. Semua hal dikontrol kalau eksperimen. Ada juga eksperimen yang semua hal dibiarkan senatural mungkin. Nah, saya pakai yang itu. Oh, iya. Jadi natural saja, seperti perpustakaan pada umumnya. Jadi sekali saya bilang, masuk di perpus, mau membaca atau ada keperluan akademik tak apa, atau non-akademik, silahkan masuk saja di perpus. Mau membaca, menonton, apa segala macam. Lakukan saja kegiatan seperti biasanya di perpus. Tapi ketika mau keluar, nanti ada Kak di depan pintu itu akan memberikan skala. Itu saya kasih tahu kan, waktu briefing. Begitu. Oke, berarti Kak, kalau semisal senatural mungkin, terus kayak semisal saya salah satu subjeknya ke Fahmi, saya nih ke perpus tidak membaca. Ya. Jadi bagaimana ini nanti di akhir, Kak? Tidak diukur. Oh. Tapi kebetulan semua Berarti membaca. Oke. Kalau gue tahu, Dan ini masing-masing ini Kak, bab 4. Ke pembahasan. Nah, apa hasilnya penelitian Kak? saya ingat Kayak semisal penurunan atau peningkatan, terus dari 15 orang itu yang diintervensi, berapa orang yang istilahnya dari pre itu naik di post-testnya, terus yang dari kurang dari 15, tidak, semuanya kan kurang dari 15 sampai 30 menit ya Kak, 15 orang ini. Oke, apakah keseluruhan meningkat atau hanya beberapa? Oke, saya ingatku kalau dilihat datanya, karena kan datanya kecil, cuma 15 orang. Cuman saya tidak hitung orangnya secara secara bandingkan orang per orang pretest post-testnya. Karena yang saya nilai itu waktu yang habiskan di perpustakaan. Tapi kalau dilihat secara ini kasat mata saja datanya, hampir semuanya mungkin meningkat durasi membacanya. Oke. Berarti naiknya ke rata-rata 15 sampai 30 Kak, atau malah melebihi lagi? Ada yang melebihi, seingatku ada beberapa, tidak sampai banyak, tidak sampai 5, yang sampai 60 lebih. Oke. Jadi bagaimana kita pembahasan nextnya Kak di bab 4, kalau boleh tahu, tentang hasil yang kita dapatkan? Oke. Jadi Nudge sebagai teori bahwa bisa ubah perilakunya orang dengan secara halus, itu dengan cara memberikan pilihan-pilihan, yaitu dengan pilihan pendekatannya adalah sosial norm atau norma sosial, dengan cara itu pesan tadi yang pegang resepsionis di penjaga perpus, nah kasih tahu itu sebagai pilihan. Pilihannya itu adalah sosial norm yang ditampilkan ke subjek bahwa ada loh norma begini. Mungkin kau tidak tahu, tapi rata-rata itu orang kalau mahasiswa seperti kamu menghabiskan 15-30 menit membaca di perpus. Nah, kurang lebih itu yang saya sampaikan di bab 4, bahwa pendekatan nudge ini dengan pendekatan sosial norm ternyata efektif untuk mengubah atau meningkatkan durasi membacanya mahasiswa di kampus. Oke. Kali aja ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke. Deh, Mama Mia kayak ini 1 jam lebih makin ngobrol tentang Kak Fahmi dan penelitiannya. Nah, kan tadi inti dari penelitiannya Kak Fahmi adalah meningkat durasinya
kurang dari 15 sampai 30 menit sampai ke rata-ratanya di 15 sampai 30 menit untuk durasi membaca dari subjek-subjeknya Kak Fahmi sendiri. Nah, Jadi kan ini di S1 nih Kak, kita teliti. Kalau dikasih penelitian untuk Salami, kalau dikasih kesempatan untuk meneliti, entah mungkin di S2 atau mungkin Kak Fahmi sekarang lagi bergelut dengan fisika, apakah mau bahas tentang nature lagi? jadi waktu ujian hasil, pas akhir-akhir ini, nah bilangnya Pak Lukman, bilang, coba ditahu, bilang bisa kok secepat ini selesaikan penelitian, itu mau penelitian pertamamu diselesaikan. Nah bilang begitu di ruang sidang. Nah, karena saya selesaikan itu yang kan ubah judul, jadi sekitar 1 bulanan, 1 bulan 12 hari, selesai semua itu sampai sidang. Nah, biasanya bilang Pak Lukman, coba bisa kok secepat ini di judul yang pertama, bisa diselesaikan itu penelitian. Nah, iya Pak, jadi pembelajaran lagi. Langsung bilang Pak Lukman, kalau saya lihat kau juga ini bisa kau juga lanjutkan ke pendidikan selanjutnya. Nah, bilang Pak Lukman begitu. Nah, ada memang cita-cita untuk melanjutkan S2 dan mau balas dendam itu sama penelitian yang pertama itu, yang gagal itu. Yang food waste behavior. Ya, itu food waste behavior itu karena makin meresahkan itu sebenarnya. Percaya atau tidak, tapi harusnya percaya. Kan random sekali nih iklim sekarang tuh. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas terik. Tuh. Kadang juga ada es batu turun, hujan es batu di beberapa tempat, ya kan? Nah, itu salah satu pengaruhnya adalah karena sampah makanan. Kenapa sampah makanan? Karena sampah makanan kalau dia busuk, dia berubah jadi gas. Gas itu menutupin, tidak menguap keluar bumi, tapi tak tahan di lapisan atas di ozon. Jadi ceritanya terjadi efek rumah kaca. Masuk sinar matahari ke bumi, pas mau pantul lagi keluar, tertahan sama itu gas-gas dari hasil sampah makanan. Nama gasnya kan CH4 atau gas metana. Nah, terjadi efek rumah kaca, makin panaslah bumi. Dan sampah makanan itu, kalau tidak percaya banyak sampah makanan, refleksi kalau kita tinggal di rumah keluarga, coba iseng-iseng lihat di kulkas berapa banyak yang calon-calon sampah di situ di kulkas tak. Kalau kita tinggal di kos, lihat berapa banyak kira-kira sampah makanan yang pernah kita tidak habiskan atau biasa kita makan di luar, lihat-lihat kita tempat sampahnya itu restoran atau dapur-dapurnya, berapa banyak itu sampah makanannya. Dari situ karena jarang kita lihat sampah, karena jarang orang memang melihat sampah, kelihatan di situ, ternyata sengeri ini. Itu sampah makanan. Nanti aku cek kulkas kok Kak. Bahkan ini loh, saking ekstrimnya itu gerakannya orang, sapi kan butuh manusia untuk makan sapi, dapat protein dari sapi kan, apalagi orang Makassar, Sulsel itu suka makan coto, makan sapi. Makin banyak sapi dimakan, makin sehat fungsinya. Tapi kalau makin banyak sapi dimakan, otomatis harus makin banyak sapi diternak. Satu sapi itu kalau diternak butuh beberapa tahun. Nah, tiap hari dia boker. Bokernya sapi itu menghasilkan gas metana. Jadi makanya banyak gerakan-gerakan diet supaya tidak usah konsumsi daging, karena konsumsi daging malah memperparah climate change, itu perubahan iklim. Oh, yang baru-baru kemarin itu para profesor climate change. Berarti selain fisika sekarang kayaknya Kak Fahmi juga fokus di bidang kimia deh. Ya, waktu SMA sempat ikut Olimpiade Kimia tapi gagal. Sekarang menuju ke arah klip. Sekarang fisika ada itu yang multiverse. Iya Kak, saya percaya lagi konsepnya itu. Percaya Kak saya. Kan dia pakai pendekatannya kuantum. Oh, berarti sudah nonton Quantum Mania Kak Fahmi? Belum. Iya, nonton kita sebelum habis. Bagus. Terus kita nonton. Di Pare-Pare. Ya, nontonnya temannya tidak ada. Kan bisa sendiri tuh Kak. Tidak harus kayaknya orang berdua dan tidak ditanya gitu sama pegawai bioskop sama siapa kesini. Kan bisa sendiri tiketnya. Iya kan. Tiketnya bisa beli sendiri tapi fotonya kan bisa kayak aja kita setuju juga.
Pergi misuju. Jadi setuju kah? Enggak setuju. Atau nanti Kak Wija yang kita ajak tentang Nah, kuantum. boleh Wija nah. Ya. Atau kontemania nanti saya pangku Ki. Oke. Kak Wija ada pertanyaan untuk Kak Fahmi? Aman-aman. Oke. Tanya banyak. Alhamdulillah banyak sekali kita bahas. Saya mau minta dulu Tuan apa ya? Bukan moto sih, tapi apa sih yang Kak Fahmi mau bagikan ke orang-orang tentang inti dari skripsinya Kak Fahmi itu sendiri tentang Nudge dan durasi membaca. Itu tadi yang kita bilang waktu bahas gitu bab 4 kan. Saya juga baru kepikiran, ternyata saya baru sadar sekarang kalau di penelitianku itu sebenarnya 2 tujuan. Yang pertama, kasih lama-lama membaca orang. Tujuan kedua, ada kepuasan tersendiri. Ternyata itu kalau diterapkan berhasil, happy Ki. Gitu. Tapi sayangnya lebih dominan happy-ku soal berhasilnya Nudge itu diterapkan. Harusnya happy juga ketika durasi membacanya orang itu meningkat. Nah, ngerti kita maksudnya dua sisi keberhasilannya ini, tapi lebih dominan ke merasa yang satu, bukan di tujuan utamanya. Nah, sayangnya itu, tapi malah itu yang melekat memang di kepala sampai pun sekarang di dunia pekerjaan, tetap dia juga pikirannya bagaimana dia supaya diubah ini apa-apa, bagaimana dia supaya diubah ini apa-apa. Memang kayaknya alasan masuk psikologi dari awal karena itu deh, karena mau ubah apa-apa, gimana caranya bisa kapan kalau begini, gitu. Dan dapat lagi ilmunya namanya Nudge. Ya. Saya juga baru tahu, makanya tadi di awal itu saya sempat salah pengucapan, saya bilangnya nudge. Oke. Ternyata pas Kak Fahmi bahas, Kak Fahmi bilang itu nudge bacaan. Nah, kalau di kampus kan kita pelajari tentang modifikasi perilaku. Iya. Nah, jauh berbanding terbalik malah sama dengan nudge. Kalau modifikasi perilaku ada tahapan-tahapan jelasnya, ada runutnya, ada positif punishment, negatif reward, apalah segala macam, ketumai. Tapi Nudge intinya dia cuma kasih prinsip bahwa prinsipnya itu Nudge mudah dan murah dilakukan, tidak memaksa, tidak memerintah seseorang. Oh iya, ada satu contoh Nudge asik sekali dilihat. Coba bisa ditampilkan di. Jadi di waktu COVID kemarin, Bang Daju itu share bilang bagaimana orang di Amerika ajak warga-warganya untuk ikut vaksin. Kan dulu masih orang tuh masih skeptis sama vaksin, enggak mau divaksin. Itu di Amerika. Nah, SMS atau teks warganya, kata-katanya you have reached the top of the queue. Anda telah meraih puncak dari antrian for getting a free vaksin. Please book yours now. Bla 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 segala macam. Begitu bahasanya. Jadi seakan-akan kayak nagol lagi bilang, paling atas Miki dapat antrian, you are priority. Nah, begitu Ki. Merasa tersanjung Ki untuk mendapatkan vaksin. Nah, pas di Indonesia, kebetulan saya dapat ke SMS itu dari Satgas Covid, langsung saya capture, kirimkan Bang Daju, caranya Satgas Covid Indonesia bagaimana kita supaya divaksin. Pastikan tidak mudik, pastikan kayak perintah Ki. Patuhi protokol kesehatan, patuhi. Nah, perintah lagi. Hashtag siap tidak mudik. Jadi kayak yang satu kayak manfaatkan itu Nudge, atau bagaimana manusia itu berpikir bahwa misalnya disanjung Ki bilang prioritas pertama Ki, dikasih tahu Ki bilang dapat Ki antrian pertama, masa ndak muko kami biasanya itu orang jengkel kalau antri, tapi top of the queue mungkin nih di ujungnya mau ke antrian, masa ndak mau ke ambil vaksin. Nah, seakan-akan kasih begitu orang, di kita malah perintah sama isinya. Iya, betul. Nah, itu contoh nyatanya pas di COVID, zaman COVID. Oke. Ada nggak sih yang Kak Fahmi temui bukan setelah COVID atau Kak Fahmi lakukan perilaku Nudge? Jadi
waktu selesai kuliah itu kan sementara handle job juga sama Kak Dana sebenarnya itu. Kak Dana kasih pekerjaan. Nah, pas di masa-masa itu, nah hubungi Kak Pak Lukman, karena Pak Lukman masih WD2 yang menangani bidang fasilitas apa segala macam begitu. Nah Pak, waktu itu masih baru-barunya itu kampus, meja baru, AC berdiri, pintu-pintu yang ada kaca-kacanya itu intinya masih baru lah fasilitas di kampus, yang papan tulis kaca. Terus Pak Lukman jengkel karena dua WC juga masih baru diperbaiki. Dua hal yang ada jengkel Pak Lukman. Pertama, itu mahasiswa sering bawa minuman-minuman boba dalam kelas dan tumpah. Nah, kalau tumpah susah dibersihkan karena mejanya rapat-rapat. Nah, yang kedua, Pak Lukman itu kayak merasa jengkel di WC perempuan karena dia itu kadang buang pembalut di kloset. Jadi klosetnya buntu mampet. Nah, dua ini kasih tahu ke Pak Lukman. Terapkan dulu nasib di situ ya. Gimana caranya supaya tidak begitu orang? Oh iya siapa? Coba saya susun dulu. Walaupun sebenarnya kalau mau susun begitu harus runut data awalnya bagaimana, kondisinya memang bagaimana, apa tindakan yang paling sesuai dengan kondisi itu. Ibaratnya bukan sekadar bikin itu Naj, tapi ya untuk simplifikasi untuk kasih rasa terima kasih dan langsung bisa susun. Jadi di itu coba bisa saya tampilkan. Caranya adalah dengan ada papan informasi kertas-kertas poster informasi, rencananya mau ditempel di kelas-kelas, kasihkan Pak Lukman. Di situ tulisannya ada gambar minuman boba, terus misalnya dia 75%, membutuhkan 10 sampai 17 menit untuk membersihkannya. Itu data saya dapat dari mana? Saya tanya petugas-petugas cleaning service. Kalau segini banyaknya tumpah, berapa lama kita bisa bersihkan nih? Nah, kalau 50% yang tumpah segini menit dan 96% orang merasa terganggu, bla bla bla. Itu saya dapat dari mana? Saya kasihkan lagi kuesioner orang-orang. Kalau misalkan tumpah boba di kelas apa yang kita rasa? Yang jengkel berapa orang, berapa segala macam, dapat angka 96% itu merasa jengkel kalau ada tumpah boba di kelas. Nah, itu lagi-lagi norm supaya tahu orang bilang, kalau kasih tumpah ini bukan, biasanya orang kalau tumpah minumannya yang narasa itu malu ji. Tidak narasa bilang sesusahkan orang lain. Tapi dengan informasi itu menambah informasi bahwa ketika tumpah itu minuman boba di kelas sebenarnya bukan cuma malu yang kau rasa, tapi kau susahai juga orang lain karena membutuhkan 10 sampai 17 menit untuk dibersihkan, terhambat lagi kelas selanjutnya. Terlambat lagi masuk kelas selanjutnya begitu ya. Nah, yang kedua itu ada juga sampah-sampah pentol-pentolan. Banyak plastik-plastiknya. Nah, plastik-plastik pentol itu jadi caranya dengan kasih menonjol dan ada di segala sisi terlihat mata itu tempat sampah. Jadi tempat sampah saya desain warna kuning karena monokrom sebenarnya itu kampus rata-rata hitam, putih, abu-abu begitu gitu. Rata-rata monokrom jadi kasih warna kuning supaya dia salient atau menonjol, ngejreng gitu. Saya taruh di tengah-tengah, baru ditempatkan di ujung dekat kelas itu tempat sampah, tapi sebelum tempat sampah itu ada jejak kaki semacam stiker di lantai yang mengarah ke tempat sampah itu. Nah, di jejak kaki itu ada tulisan misalkan bungkus pentol, botol air mineral, bungkus wafer segala macam lah, jenis-jenis sampah lah. Jadi secara tidak langsung saya mengarahkan orang-orang supaya membuang sampah di tempat sampahnya. Nah, itu konsepnya sudah saya ajukan ke Pak Lukman waktu setelah lulus itu sebelum pulang ke Parepare lagi kan. Nah, yang ini yang WC mampet karena buang pembalut di kloset itu adalah disediakan macam kertas burger kan? Iya, kertas Mika yang warna coklat. Bukan Mika kotaknya, tapi kertas perbungkus kertas itunya untuk bungkus burgernya. Ya, yang kayak begitu-begitu. Nah, itu untuk membungkus pembalut yang mau dibuang karena biasanya katanya
Setelah saya minta ke perempuan untuk survei apa alasannya perempuan itu membuang di kloset supaya tidak terlihat itu pembalutnya di tempat sampah. Dan kadang juga penuh itu tempat sampah, jadi kelihatan terus itu pembalut katanya. Nah, dicarilah cara bagaimana satu supaya tidak terlihat itu pembalut. Yang kedua, ini tempat sampah reguler diangkat, dibersihkan, tidak tidak numpuk gitu ya. Nah, ada papan informasinya tempat sampah ini akan dibersihkan tiap pukul 10, 14, 16. Jadi 3 kali sehari diangkat itu tempat sampah. Nah, pembalutnya supaya tidak numpuk itu pembalut di tempat sampah dibungkus di kertas burger itu tadi supaya tidak kelihatan. Nah, begitu yang saya proposalkan ke Pak Lukman sebelum meninggalkan kampus. Bila ini cara-cara yang bisa digunakan. Tapi sejujurnya saya tidak terlalu mengandalkan hal-hal tersebut karena belum ada kajiannya, belum ada baseline-nya, belum ada kayak tidak ilmiah banget gitu ya. Berdasarkan common sense itu, berdasarkan kayaknya bisa begini, kayaknya bisa begitu. Tapi Nas tidak bekerja seperti itu. Dia harus ada baseline-nya, data awalnya seperti apa, dan penerapan intervensinya sesuai dengan data awal, karakteristik data awalnya. Saya kan cuma survei sederhana. Saya lupa namanya siapa ya. Allen, kalau nggak salah Allen. Angkatannya siapa itu? Kakak Allen 17. Allen 17 ya. Ya, saya minta Allen dulu itu untuk kasihkan atau tanya orang-orang apa alasannya itu buang sampah di toilet. Nah, dia kasih ke data awal itu, karena tidak mungkin bisa tanya perempuan begitu, saya tanya perempuan begitu, lama-lama udah tampar aja. Jadi Allen sebagai agen, dia tanya-tanya, bla bla bla, saya kumpulkan datanya, saya bikin intervensinya, saya ajukan di Pak Lukman. Sempat saya lihat di tempel itu papan informasinya, kalau misalkan tempat sampah ini akan diangkat pada pukul 10, 14, jadi merasa aman di orang, bilang, oh enggak apa-apa, saya taruh di sini pembalutku, tidak akan menumpuk ji, karena tiap jam 10 nangkap lagi ini petugas. Gitu. Iya, kayaknya hal itu meskipun berdasarkan common sense-nya lu Kak Fahmi, tapi harus juga terapkan di kakak sampai saya lulus, asik lulus. Sampai saya lulus juga, baru yang tempat sampah kuning yang paling mencolok Kak. Kalau yang tadi dari yang Kak Fahmi sampaikan, kan dari Maba, maksudnya tempat belum pick Crisbo. Oke. Belum pick Crisbo dan masih ya betul abu-abu, tempat sampahnya masih abu-abu. Pas saya setelah COVID itu berubah itu Crisbo warna kuning besar. Oke. Ditarik-tarik. Ada namanya kalau mungkin menerapkan nudge atau mengubah perilakunya seseorang, ada mnemoniknya atau akronimnya namanya Mindspace. MINDSPACE. Kalau masih saya ingat itu M-nya itu message, atau kalau mungkin ubah perilakunya orang secara subtil, secara sederhana, itu kasih pesan. Tapi pesan yang dari orang dipercaya atau otoritas yang dipercaya. Jadi bisa jadi kalau misalkan muka Ubay, anggaplah semua orang patuh dan meneladani seorang rektor, anggaplah toh. Nah, bisa jadi untuk tidak menyisakan makanan, saya pasang di situ pesannya rektor bilang jangan kisi sama makanan tanah, marah mama tak di rumah. Misalkan bilang kayak begitu sebagai pesan. Itu bisa berlaku kalau si pemberi pesan ini dipercaya atau diteladani atau mempunyai otoritas gitu ya. Bisa itu message. Mindspace, insentif. Jadi bisa jadi kasihkan insentif yang menguntungkan apabila perilaku itu dilakukan. Karena kata teorinya nudge dan teori-teori psikologi kognitif itu manusia lebih menghindari kerugian daripada mendapat keuntungan. Kan biasanya orang manusia itu selalu mencari untung, Tidak, ternyata manusia itu berpikir lebih menghindari kerugian. Tidak rugi dulu, nanti tidak dapat untung. Manusia itu katanya begitu. N itu norm atau sosial norm tadi. Jadi orang-orang berperilaku sesuai dengan keadaan norma sosialnya. Jadi kalau misalnya norma sosialnya anggaplah tidak apa-apa orang mabuk-mabuk, begitu anggapan norma sosialnya, besar kemungkinan dia juga ikut mabuk-mabuk. Tapi kalau misalnya norma sosialnya bilang akan
mengkucilkan seseorang kalau dia mabukan di sini, nah bisa jadi dia menghindari itu. D, default. D. Jadi default. Jadi hal-hal yang secara default bisa ditaruhkan pilihan-pilihan di sana karena manusia itu bergerak sesuai defaultnya saja, kebiasaannya jarang mengikuti perubahan. Jadi tempatkan itu pilihan-pilihan di kondisi defaultnya manusia. Apalagi? S. Space. S. Salient atau salience. Jadi kayak misalkan perilaku membuang sampah atau istilah variabel bahasa Inggrisnya litter behavior. Perilaku membuang sampah orang-orang itu sangat luas ternyata. Ada dari didikan orang tua, pola asuh, ada dari didikan sekolah, ada kebiasaan, ada istiadat budaya segala macam. Ternyata berpengaruh semua itu dari perilaku membuang sampah. Nah, ada pendekatan untuk membuang sampah sebenarnya gampang Ji. Kasih aja tempat sampahnya. Jadi Selian mengatakan supaya perilaku itu gampang dilakukan, kasih menonjol itu pilihannya. Jadi kayak misalnya kan menyediakan tempat sampah di mana-mana, sejauh mata memandang tempat sampah lagi, tempat sampah lagi. Jadi kapanpun kita punya sampah, tahu di mana mau dibuang karena ketemu tempatnya. Dan Selian menonjol, misalkan warnanya diubah jadi kuning atau bentuknya diubah, jadi dia menonjol sendiri gitu ya. Apalagi? P. Kok saya lupa ya? P. Lanjut. P, priming. Priming. Nah, priming ini ada cerita lucunya karena kan lama Kak kuliah ini 7 tahun. Ada masa di mana bilang tidak ada kuliah aku. Jadi datang-datang juga saya kampus. Nganga-nganga. Nah, ada satu waktu bilang tidak ada sedikit, ada kuliahnya Pak Lukman, masuk ada kuliahnya Pak Lukman. Jadi apa namanya? Sitter apa sitting? Kuliah sit-in. Sit-in, ya sit-in. Jadi masuk-masuk saja di kuliahnya Pak Lukman. Nah, di kuliah itu psikologi kognitif, nah cerita Pak Lukman, apa itu priming? Jadi priming kurang lebih adalah hal yang memicu untuk afeksi yang lebih besar. Contohnya, nah kasihkan contoh. Ada 3 atau 4 orang profesor. 3 orang ini, nah ajak 1 orang ini jadi 4 semua. Nah, 3 orang ini mau pergi nonton bola di stadion. Anggaplah nonton PSM. 3 orang ini mau nonton bola di stadion. Ini pakai baju bola nih, pakai shawl, pakai bawa perlengkapan untuk jadi supporter nonton bola. Yang satu ini biasa-biasa saja, pakaian biasa seperti biasa, kasual. Tapi diajak bilang sini mau kau ayo pergi nonton bola. Jangan deh, sini mau kau ayo pale ikut pergi nonton bola. Nah, jalan-jalan ke stadion. Nah, pas jalan-jalan mau masuk stadion, ini yang si baju biasa ketemu kaleng di jalanan, dia tendang-tendang kaleng itu. Pas tendang-tendang, kayak ada gawang, tendang kayak gol, kayak selebrasi sendirian. Gol. Yang lain jalan saja, be aja, sederhana saja. Jalan-jalan santai. Nah, pas sampai nonton bola, pas kejadian betul gol, ternyata yang paling heboh selebrasi malah si pakaian biasa ini. Yang 3 tadi ini yang ngajak be aja. Nah, jelaskan Pak Lukman, itulah efek priming. Nah, bayangkan kalau kondisi seperti itu kita ubah ke misalkan anak kecil mau belajar, dikasih tahu bagaimana sensasinya itu cetak gol. Pas nilai cetak gol kan luar biasa ekspresinya. Kalau dikasih tahu anak-anak misalkan segini, saya kasihkan ke uang belanja, tapi nanti kasih pulangi segini. Oh, senangi misal, oh ternyata kalau belanja kak begini, dapat kak kembalian begini, dapat kak gula-gula begini. Pas masuk di kelas belajar matematika, dapat hal yang sama, bagaimana happy-nya dia ketika menyelesaikan soal-soal matematika sederhana misalkan begitu. Kalau diubah ki efek-efek priming itu, ternyata priming bisa meningkatkan perilaku gitu ya. Nah, di skripsiku kan saya jelaskan itu apa juga itu priming. Bertanya Pak Basti, apa itu priming? Saya jelaskan bla 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 segala macam. Langsung bilang, ternyata Pak Basti itu kiranya saya ngomongnya framing, tapi priming. Dia kiranya saya membingkai informasi apa segala, bukan framing Pak, tapi priming. Saya jelaskan ulang yang saya jelaskan barusan. Nah, berdasarkan kuliahnya Pak Lukman, nah ada Pak Lukman di situ. Kan Pak Lukman pembimbing. Jadi saya jawab penguji dengan apa yang dijelaskan pembimbing. Nah, menurut Pak Lukman seperti yang saya tangkap waktu kuliahnya beliau, seperti ini Pak, bla 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 bla. Jadi waktu ujian hasil
sejawab Pak Basti dengan Pak Lukman. Oh, secara tidak langsung kita juga berframing pada saat itu. Iya enggak sih, Kak? Karena euforianya menjelaskan setelah kita tahu apa itu. Bisa Atau jadi. sebenarnya lebih spesifik lagi ke framing. Gimana ya membahasakannya ya? Kurang lebih framing seperti itulah. Jadi dapat pengalaman sebelumnya, pas udah dapat pengalaman aslinya, luar biasa effortnya. Padahal bukan dia yang diajak nonton bola, tapi dia tendang-tendang kaleng, pas masuk di gawang, gawang-gawangan begitu, dia paling heboh selebrasi. Pas udah lihat gol, dia ternyata paling heboh. Kayak gitu. Apalagi main space. Apa A ya? Afeksi ya? Apa? Lupa. Apalagi main C. C itu lupa. E paling terakhir. E itu lupa. Tunggu. Nggak boleh begini. Saya cari dulu. Oke. Nggak boleh. Main space. Tadi ada dua. Pertama yang di main. Ada message, ada insentif, ada norm, ada default. Terus sekarang lagi cari dia di bagiannya space. Di Ada bagian salience. ada priming, dan ace-nya ini lagi di hardware. Oke. Saya cari di mana? Saya cari di ChatGPT. Apa itu? Cari angka ini. ChatGPT yang kayak Google tapi dia formatnya kayak chat. Coba itu. AI. Iya. Oh, Iya, ada temanku chat Kak Cakarudu, Kak skip mah deh. Iya bro. Iya bro. Ini kipas saya. Nanti hitam bawa mata tak. Susah itu mata pandai diobati. Kak, betulan gitu tuh AI. Udah kita tipu-tipu. Iya. Gimana caranya ubah kamera? Oke. Oh, bukan itu yang Paul disuruh tulis skripsi juga, tulisnya ke skripsi. Ya, kayak begitu. Oh, Ada tuliskan kayak ini. Caca itu messenger, insentif, norms, default, salience. Priming. Itu agak ngeri barang. Ih, marah-marah temanku. Bilang kenapa kau sebut Kak? Dia, Kak, sumpah ini live paling statis beda. Paling stabil penontonnya. Kenapa penontonnya? Apa dia bilang stabil? Dan angka bani? Ya, apa itu Kak? Apa kita bilang? Kenapa stabil? Nggak standing Ji. Sampai Rata-ratanya nggak tahu ya. rata-rata 9-10. Ini nggak tahu ini beda. Kalau nggak salah, A itu afeksi. Okay. Supaya apa ceritanya? Hal yang dirasakan orang lebih enak, gampang dipengaruhi kalau itu hal-hal yang dirasakan orang afeksi. Kalau E-nya terakhir itu saya ingatnya E itu ego. Manusia mana yang tidak senang egonya terpuaskan gitu. Ketika bisa hadirkan pilihan untuk memuaskan ego seseorang, cenderung lebih efektif. Contohnya seperti tadi itu orang Amerika yang mengajak warganya untuk vaksin. Misalkan bilangi, you are the top have of the queue. ya, you have the top of the queue. Kamu telah meraih puncak dari antrian. You are the priority to get a free vaccine. Dengan disebut bilang you are priority, terpuaskanlah egonya orang. Bilang, siapa yang nggak mau diprioritaskan gitu ya. Ya kan? Betul. Dalam itu jadi dalam di. Siapa itu orang yang mau prioritaskan Ki? Kayaknya kekuantumania makin dulu Kak sama kami ya. Kita jadikan di prioritas, nanti jadikan di nomor kesekian. Ya. Bahayanya
nanti ini live jadi Fajar Set Boy gini. Bahaya kayaknya. Iya, nanti baru dikasih langsung di TikTok ini. Banyak sekali yang bisa di-cut dari live-nya Kak Fahmi. Banyak baru ya. Oke, Banyak jadi untuk dagingnya. Apa ya? Banyak dagingnya. Ya, aduh. Kolesterol dong. waduh. Oke, karena kita sudah berada di betul-betul ujung banget nih Kak, di ujung banget nih. Nah, boleh minta closing statement-nya Kak Fahmi, asik. Closing statement-nya Kak Fahmi untuk teman-teman penonton se-iya-iya. Oke. Kemarin tanya ke temanku, lihat postinganku toh. Bilang, ih ada live tak besok di? Bilang, Kak iya. Bilang, apa itu? Menerka-nerka jika ini, saya jawab temanku. Bilang, Kak, ini gerakannya teman-teman, supaya kalau ada penelitian-penelitian, tidak mati di perpustakaan. Supaya hidup itu penelitian. Nggak dapat Kak juga penjelasan waktu dihubungi ke apa segala macam, karena sebalas adanya juga kan. Cuman menerka-nerka Kak itu, bilang, kayaknya gerakan ini, itu gunanya misalkan kalau ada orang penelitian, jadi dia tidak cuma sekedar penggugur kewajiban supaya dapat gelar sarjana, tapi penelitian itu teramplify, terecho ke orang-orang bahwa ada loh gunanya ini kita menghabiskan beberapa tahun untuk meneliti gitu ya. Nah, saya rasa gerakan-gerakan ini patut diapresiasi dan patut disebarluaskan. Semoga makin besar ini saya ya. Amin. Supaya lebih apa ya? Mulia sekali tujuan tak. Oke. Oke. Kalau ditanya moto, itu waktu disuruh juga tulis moto, dan tidak pernah tahu saya itu tulis moto. Tapi deskripsiku saya tulis motoku, kata-kata yang pernah nacet ke paceku. Tanda petik, kata ayah, belajar yang baik nak. Gitu Jina bilang paceku. Jadi deskripsiku pun saya tulis begitu motonya. Belajar yang baik, walaupun tidak tahu belajar yang baik itu apa. Tapi yang belajar yang baik saja. Oke. Ya sebenarnya Kak Sia iya melakukan nudge ke Kak Fahmi dalam 1 jam ini. Kita tidak tanya apa tujuannya Sia iya, tapi Kak Fahmi ternyata tangkap apa sih tujuannya Sia iya itu. Oh gitu kan? Begitu memang? Bagaimana Kak Sia? Oke, sebagai pembuka tadi, mungkin itu tadi akhir kata dari Kak Fahmi. Terima kasih banyak Kak Fahmi sudah mau meluangkan waktunya. Dan kayaknya Kak Fahmi masih di kantor ya? Iya. Ini sudah rela-rela untuk live sih, 1,5 jam pula. Oke, Kak Lija, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Saya ucapkan terima kasih juga Kak Fahmi untuk berbagi sama teman-teman. Betul sekali tujuannya memang teman-teman membumikan kembali penelitian supaya tidak pernah terbuku di perpustakaan. Oke. Akhirul kata dari saya. Sampai jumpa di live berikutnya teman-teman, dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Fahmi, Kak Lija. Terima kasih juga saya. Terima kasih sudah diundang. Iya Kak. Sukses. Saya izin remove ya Kak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan.